Recording in progress. Pada hari ini kita kembali berkumpul di ruang virtual ini untuk melaksanakan kegiatan kita, yakni extension course bagian kedua. Nah, untuk materi pada hari ini, yakni kita akan mendalami bersama mengenai Direktorium Katekese 2020, kontinuitas dan diskontinuitas dengan pedoman umum Katekese 1997. Nah, materi pada hari ini akan dibawakan secara langsung oleh Romo Franciscus Saverius Heriatno Wonowulung SY, atau Romo yang kerap disapa sebagai Romo Heri. Nah, untuk melaksanakan kegiatan kita pada sore ini, maka saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan hati, dan kegiatan akan saya buka dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, ya Tritunggal Maha Kudus, karena atas berkat perlindungan, penyertaan, dan kasih-Mu, Engkau mengumpulkan kami kembali di ruang virtual ini untuk mendalami bersama bahan dan materi yang berkaitan dengan panggilan kami sebagai seorang katekis dan juga panggilan kami sebagai umat beriman pengikut Kristus Putra-Mu. Kami mohon berkatilah kami yang berkumpul di ruangan ini agar dapat mengikuti materi ini dengan baik, sehingga melalui materi yang kami dengarkan pada hari ini dapat membangkitkan iman kami dan juga dapat menggerakkan kami untuk menghayati dan mengamalkan iman kami itu dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah juga Romo yang akan menjadi pembicara pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh beliau benar-benar mengendap dalam hati dan budi kami, sehingga melalui pengetahuan itu kami dapat menjadi umat yang semakin beriman kepada-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Yeremias Royar. Saya mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Katolik angkatan 2018. Saya akan menjadi moderator pada kesempatan ini. Dan mengenai materi hari ini, saya tertarik dengan pertanyaan, setelah 23 tahun, apakah ada yang? Pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan menarik dan mendalam. Menjadi menarik apabila kita hendak memahami lebih jauh formasio katekis pada era digital. Dan menjadi mendalam jika kita hendak mendalami atau melakukan studi mengenai dokumen direktori baru untuk katekese 2020 dan kontekstualisasinya bagi gereja Indonesia. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita diundang untuk mendalami pertanyaan tersebut. Materi hari ini yakni tentang Direktorium Katekese 2020, kontinuitas dan diskontinuitas dengan pedoman umum Katekese 1997. Masih memiliki kaitan dengan materi yang dibawakan minggu lalu oleh Romo Dr. T. Kris Purwana Cahyadi SY. Kaitannya adalah bahwa materi hari ini berada dalam satu bingkai tema, yakni mendalami konteks dokumen direktori baru Katekese 2020. Sebelum kita masuk pada bagian penyajian materi oleh narasumber kita, maka sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Agak keras, Pak. Artikulasinya kurang jelas. Oh iya, baik, terima kasih. Pembicara kita pada hari ini yakni Romo Franciscus Heriatno Wonowulung SY. Beliau lahir di Klaten 18 Januari 1958. Gelar BA didapat dari STF Driar Karya Jakarta tahun 1983. Sarjana Filsafat dan Sosiologi diperoleh dari FSP FIP IKIP Sanata Dharma
tahun 1987. Magister Teologi Kontekstual diraihnya tahun 1989 pada Fakultas Teologi Weda Bakti Yogyakarta. Kemudian beliau mengambil Magister Religious Education MAD di Boston College, USA, dan lulus pada tahun 1993. Pengalaman karir sebagai Ketua Jurusan PUDEK 1 FIPA USD Yogyakarta pada tahun 1995 dan berakhir 1999. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kaprodi IPAK JIP FKIP USD Yogyakarta pada tahun 99 sampai 2007. Dan kemudian beliau masih dipercayakan untuk menjadi Kaprodi IPAK kembali pada tahun 2013 sampai 2017. Beberapa karya yang sudah dihasilkan oleh beliau. Tahun 2016, beliau menghasilkan karya tulis yakni Menemani Perjalanan Keluarga-Keluarga Kristiani Mengalami Belas Kasih Allah yang Cuma-Cuma. Penerbit Dioma, Malang. Tahun yang sama, beliau menerbitkan sebuah tulisan juga, yakni Identitas Kata Ketik Sekarang Ini, sebuah tanggapan dalam ilmu kata ketik dan identitasnya. Penerbit Sanata Dharma Press University. Tahun 2018, beliau kembali menerbitkan sebuah tulisan, yakni Sosok Katekis di Zaman Sekarang dalam menjadi katekis handal di zaman sekarang. Penerbit Sanata Dharma University Press. Dan tahun 2021 beliau menulis mengenai tren katekese pada zaman sekarang dan sebagai editor, penerbit Canisius. Demikian penjelasan mengenai biodata dari narasumber kita. Para Romo, Bapak Ibu dosen dan hadirin sekalian, agar menghemat waktu, maka kita langsung saja beranjak pada bagian penyampaian materi oleh narasumber kita. Oleh karena itu, kepada Romo Heriatno Wonowulung YSY selaku narasumber, saya persilahkan. Selamat sore para Romo, Ibu, Bapak, Suster, apa suara saya terdengar? Terdengar, Romo. Jelas, Romo. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jelas seperti yang tadi. Supaya lebih lancar, saya akan share screen. Silakan para Ibu, Bapak, Romo, Suster mengikutinya. Apakah lihat PowerPoint-nya? Dan. Ya, baik. Supaya bisa share screen. Supaya bisa slide. Sudah muncul, bagus. Ya, baik. Supaya saya bisa slideshow. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan menyampaikan topik kedua berhubungan dengan konteks Direktorium Katekese 2020 ya. Saya masih menggunakan istilah katekese Direktorium Katekese tahun 2020. Memang saya diberi tema kesinambungan, kontinuitas, dan perkembangan dari Pedoman Umum Katekese tahun 1997. Betul dikatakan oleh moderator kurang lebih 22 atau 23 tahun. Kita punya, atau gereja, punya 3 direktorium katekese. Yang pertama diterbitkan tahun
1971 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua atau hasil Konsili Vatikan kedua. Bagaimana berkatekise tentang hasil Konsili Vatikan kedua. Yang kedua diterbitkan tadi 1997 sebagai tanggapan terhadap katekisi Tradinde dan bagaimana berkatekise menurut Katekismus Gereja Katolik. Ya, kalau yang pertama bagaimana berkatekise menurut hasil dokumen Vatikan kedua, yang kedua bagaimana berkatekise menurut Katekismus Gereja Katolik. Sedang yang terakhir tahun lalu diterbitkan sebagai perwujudan evangelisasi baru dan tanggapan terhadap keadaan zaman sekarang, budaya digital dan globalisasi. 3 direktorium selalu mewartakan kabar gembira Injil Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi manusia. Karena Yesus Kristus dari dulu, sekarang, dan yang akan datang tetap sama. Tetap sama untuk selamanya. Tetapi model, metode, media berkatekise dan tekanan berkatekise didasarkan pada bahasa yang baru, yang kontekstual, yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Jadi 3 direktorium itu kesinambungannya sama-sama menampilkan sejarah perkembangan dan pembaruan katekise. Seorang komentator mengatakan yang baru tahun 2020 memperkembangkan 2 direktorium sebelumnya dan yang baru sekaligus membuat 2 direktorium sebelumnya semakin tampak cemerlang. Ketiganya karena menempatkan pembaruan katekise berada dalam konteks pembaruan katekise. Singkatnya, pembaruan katekise tidak dilepaskan dari pembaruan gereja. Dan kita semua percaya bahwa pembaruan adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Yesus yang memimpin, menggerakkan, dan memperbarui katekise dalam gereja. Sekarang saya beri catatan sedikit tentang pedoman katekise yang pertama, yang tahun 1971 disetujui oleh Paulus ke-6, yang pada pokoknya tadi sudah saya singgung bagaimana berkatekise berdasar hasil Konsili Vatikan kedua. Menurut Paulus ke-6, hasil Konsili Vatikan kedua dipahami sebagai katekismus besar. Katekismus besar pada zaman modern. Maka mulai tahun 1971 itu di dalam gereja telah digarisbawahi bagaimana berkatekise dengan cara menanggapi keadaan zaman. Hasil Vatikan II yang selalu ditekan-tekankan bagaimana membaca tanda-tanda zaman. Karena itu, katekise tidak hanya menyampaikan materi,
melainkan juga harus memperhatikan konteks. Bagaimana berkatekese dengan media zaman sekarang itu sudah mulai di dalam pedoman katekese umum. Paradigma pedagogisnya secara serius memperhatikan keadaan hidup umat. Jadi sejak tahun 71 Direktorium telah menegaskan pentingnya pembaruan katekese. Saya beri catatan tentang pembaruan katekese menurut Amanat Apostolis Santo Yohanes Paulus II, namanya Kateki Sitra Dinde, tahun 1979. Menurut dokumen tersebut, pembaruan katekese adalah karya Roh Kudus. Maka perlu dilaksanakan dengan kesungguhan hati dan jiwa besar. Jadi yang digarisbawahi pembaruan katekese karya Roh Kudus. Nomor 3. Pembaruan katekese juga dipahami sebagai sikap iman. Anda tahu bukan sikap iman? Sikap yang tidak akan melihat kiri kanan, apakah mudah atau sulit, tetapi karena ini kehendak Tuhan, karya Roh Kudus, ya maka harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Untuk memperbarui katekese, perlu disiapkan katekis yang berkualitas dan disediakan dana yang mencukupi. Itu nomor 15. Bahkan dalam dokumen penyelenggaraan katekese atau Kateki Sitra Dinde, pembaruan merupakan keharusan. Tetapi dilaksanakan secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Injil. Yang menarik tentu nomor 9, dikatakan hanya dalam persekutuan yang mesra dan mendalam dengan Yesus Kristus, katekis akan menemukan sinar dan kekuatan untuk memperbarui katekese. Ini saya rasa luar biasa ya. Di para katekis itu diharapkan ya sungguh-sungguh memiliki hubungan yang mendalam dengan Yesus Kristus supaya bersama umat dalam gereja dapat memperbarui katekese. Sekarang beberapa catatan untuk pedoman umum katekese yang tahun 1997. Seperti tadi sudah saya singgung, berkatekese dengan cara bertolak pada katekismus Gereja Katolik ya. Karena katekismus dipahami sebagai referensi, acuan. Tebal sekali, kemarin sudah ada yang bertanya, tidak mudah membaca dan memahami dokumen-dokumen katekese, antara lain Katekismus Gereja Katolik dan Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Tapi itu buku referensi. Pedoman umum katekese tahun 1997 yang kedua menanggapi terjadinya krisis doktrinal ya, krisis katakanlah isi. Maka KGK atau Katekismus Gereja Katolik diyakini sebagai norma untuk berkatekese. Dan direktorium menegaskan gereja memang perlu kembali pada
Vatikan kedua dan mengandalkan magisterium. Prinsipnya ini baik sekali. Satu pihak setia pada Injil dan di lain pihak dilaksanakan dengan cara yang kontekstual. Pada direktorium yang kedua ini juga menggarisbawahi hubungan erat antara katekise dan evangelisasi dan menegaskan pentingnya evangelisasi baru. Ketika saya belajar, itu banyak ahli katekise yang memandang direktorium kedua ini sungguh amat komprehensif dan maju. Ya, paling baik. Pembaruan katekise tahun 97 berdasar pedoman umum katekise telah berhasil membangkitkan umat Kristiani sehingga makin mendalam mengasihi Kristus. Ini yang utama. Dan siap untuk diutus. Sekarang sedikit tentang kontinuitas ya. Dengan atau kesinambungan antara direktorium yang kedua dengan direktorium yang terakhir. Dua-duanya menegaskan hubungan yang erat antara evangelisasi dan katekise. Dan keduanya juga pada bagian pertama bertolak dari wahyu ilahi. Ya, karena justru ditegaskan wahyu ilahi, kitab suci, itu menjadi sumber. Dan karena wahyu ilahi tidak bukan ya mengkomunikasikan Yesus Kristus yang sungguh senantiasa mengasihi manusia. Karena itu dua-duanya direktorium 97 dan direktorium katekise tahun 2020 bersifat kristosentris. Kristus sungguh menjadi pusat. Dua-duanya juga menempatkan katekismus Gereja Katolik sebagai acuan atau sumber berkatekise. Sama juga memahami katekise sebagai pendidikan ilahi. Dan masih kontinuitasnya ditegaskan katekise harus secara serius memperhatikan konteks keadaan umat, konteks sosio-religius, dan kebudayaan. Masih ada kontinuitas lainnya, saya sebut satu saja, yaitu dua-duanya amat mendukung diterbitkannya direktorium menurut konferensi para uskup setempat, supaya direktorium itu sungguh relevan dan kontekstual. Di Indonesia tidak ada direktorium yang diterbitkan oleh konferensi wali gereja. Indonesia sepertinya belum pernah menerbitkan direktorium. Tapi di negara-negara lain ada. Ketika saya belajar di Amerika, saya melihatnya. Sekarang sedikit perkembangannya. Ini bukan diskontinuitas, tapi lebih gerak maju. Jadi menurut Presiden Dewan Ketausahan Promosi Evangelisasi baru, bahwa direktorium katekise dengan sangat serius mengkaji dan menanggapi tantangan katekise pada zaman sekarang, khususnya budaya digital dan globalisasi. Mengapa? Ya karena budaya digital pada dekade terakhir ini amat mempengaruhi pembentukan identitas pribadi dan relasi antar manusia.
bahkan sampai merubah pola tingkah laku relasi antar bangsa, budaya digital sungguh menantang keberadaan katekese dalam gereja. Pertanyaannya, dengan dampak budaya digital yang positif, tapi juga negatif, bagaimana berkatekese di tengah-tengah budaya digital? Bagaimana mengembangkan, membentuk identitas katekis dan melaksanakan formasinya? Yang jelas, gereja menegaskan di tengah-tengah budaya digital yang utama, ya umat, budaya digital jalan untuk mewartakan cinta kasih, untuk berbagi cinta kasih, berbagi rahmat. Maka Direktorium Katekese, saya selalu menambah kata 20, menegaskan sebagai bagian utuh evangelisasi, katekese dengan yakin dimanapun, kapanpun akan mewartakan belas kasih Tuhan sebagai sumber pengharapan, sumber sukacita, dan perdamaian. Nah, kapan Direktorium 20 diterima dan disahkan? Diterima tanggal 23 Maret pada peringatan Santo Toribio de Mogrovejo. Siapa Santo ini? Beliau adalah seorang misionaris dari Spanyol yang berkarya di Peru, di antara orang Indian. Ya, Anda paham ya, pada abad 16 negara-negara di Amerika Latin itu kan dikuasai oleh Spanyol ya. Dan seperti di Indonesia, suku asli orang Indian ya hidup dalam kondisi yang sederhana dan miskin. Santo Toribio dan Mogrovejo kemudian ditabiskan jadi uskup dan sekaligus sebagai katekis yang seluruh hidupnya dibaktikan untuk mewartakan belas kasih kepada orang-orang Indian yang tadi saya katakan hidup sederhana dan miskin. Karena ketekunan dan kesetiaannya, maka praksis katekese di Peru dan juga di Amerika Latin itu berbuah melimpah. Dia juga menulis katekismus dalam bahasa setempat, bahasa Indian. Nah, jelas ya, Santo ini mempelajari dengan tekun bahasa orang Indian dan mengenal kebudayaan Indian karena dia menulis katekismus dengan bahasa setempat dan untuk orang setempat. Menurut kisah, dia juga menerimakan sakramen Krisma pada Santo Martinus dari Porres dan Santa Rosa da Lima. Kemudian diangkat sebagai pelindung keuskupan Amerika Latin. Melalui katekese, semua umat memang dipanggil menjadi kudus dalam hidup sehari-hari. Dengan jalan saling mengasihi dan melayani seperti Kristus telah mengasihi dan datang untuk melayani. Jadi boleh saja nanti kalau kita punya persekutuan para katekis mengambil nama Santo Toribio de Mogrovejo ya. Ketika saya googling itu nama beliau ini digunakan di banyak universitas di negara-negara Amerika Latin. Kemudian ini ya, tadi diterima dan disiahkan pada tanggal 23
Maret tahun 2020. Sedang penggunaannya dilaksanakan secara resmi oleh Uskup Salvatore Fisisella atau yang benar Rino Fisisella sebagai Presiden Dewan Kepausan untuk promosi evangelisasi baru tanggal 6 Juni tahun lalu. Ini beliau Dewan atau Presiden Dewan Kepausan, kemudian sekretarisnya ini Uskup Peter Tebarts van Els dari Limburg. Nah, sekarang Presiden Dewan Kepausan menyatakan direktorium diharapkan memberikan arah pedoman yang jelas tentang karakteristik, tentang tujuan, proses katekese, serta tempat direktorium di dalam gereja partikular. Katekese ini penting, menjadi kata kunci, merupakan perjumpaan, merupakan kesaksian tentang perjumpaan yang memampukan umat untuk semakin mengenali dan mengasihi Yesus Kristus dan sesamanya. Ya, jadi saya ulangi lagi, katekese merupakan kesaksian tentang perjumpaan yang memampukan umat semakin mengenali dan mengasihi Kristus. Direktorium menggarisbawahi keyakinan Paus gereja ada untuk berevangelisasi. Ini dari Evangelii Nuntiandi. Dan penegasan Paus Fransiskus, saya ini utusan. Dan nanti ditegaskan bahwa seluruh umat, setiap umat sebagai yang dipanggil dan diutus. Direktorium ditujukan ya tentu kepada gereja, kepada para katekis yang setia dan dengan sepenuh hati berkatekise serta memberikan kesaksian sehingga pantas menjadi martir-martir putih ya. Martir-martir putih itu artinya martir-martir yang tidak harus menumpahkan darah, tapi sungguh mengabdikan hidupnya untuk berkatekise. Nah, ini Anda mengalami, kita semua mengalami ya. Disampaikan ketika dunia sedang menghadapi coronavirus, pandemi coronavirus. Memang penyusunan direktorium ini memakan waktu 5 tahun dengan melibatkan banyak para ahli, diolah melalui proses konsultasi dan diskusi yang panjang serta efektif. Tapi karena dunia sedang menderita, ya kita belum merasa adanya sambutan yang hangat begitu ya. Walaupun ini luar biasa ya, luar biasa. Tapi gemanya belum amat terasa. Yang jelas Presiden Dewan Kepausan Uskup Fisisella menegaskan bahwa gereja membutuhkan katekise. Yang tadi sudah kita sampaikan, satu pihak setia pada Injil dan di lain pihak sungguh kontekstual. Berbeda dengan 2 direktorium sebelumnya yang diterbitkan oleh Kongregasi Para Klerus, Direktorium Katekese tahun 20 diterbitkan oleh Dewan Kepausan untuk promosi evangelisasi baru. Yang ketuanya tadi, Uskup
Viscera sendiri. Hal ini berimplikasi bahwa katekese bukan hanya tanggung jawab para religius, melainkan lebih-lebih katekis dan seluruh umat. Sekarang apa ya hubungannya dengan sinode para uskup? Karena jelas ya direktorium ini juga ditetapkan, dikomunikasikan untuk menjalankan pesan-pesan sinode para uskup yang mewarnai direktorium. Yang pertama tahun 2005 ini sinode tentang Ekaristi sebagai sumber dan puncak misi. Tahun 2008 kan sinode tiap 4 tahun sekali tentang Sabda Allah dalam misi dan hidup gereja. Tahun 2012 sinode tentang evangelisasi baru untuk penerusan iman Kristiani. Ini yang paling berpengaruh. Selasa yang lalu telah disampaikan oleh Romo Kris Paus Benediktus 16 membentuk semacam komisi untuk atau dewan untuk promosi evangelisasi baru. Tahun 2015 sinode tentang panggilan dan misi keluarga dalam gereja dan dunia sekarang. Dan 2018 sinode tentang orang muda, iman dan discernment panggilan. Ini sinode-sinode yang berpengaruh pada penyusunan direktorium katekese 2020. Sekarang beberapa peristiwa penting dalam gereja yang melantari direktorium. Kita semua ingat bukan? Tahun 2000 Paus Yohanes Paulus II menetapkan sebagai jubilium agung bahwa gereja memasuki milenium ketiga. Ini juga sebenarnya sudah dengan Paus Benediktus 16. Tahun 2013 Paus Fransiskus menetapkan sebagai tahun iman untuk mengenang 50 tahun Vatikan II dan 25 tahun diterbitkannya Katekismus Gereja Katolik. Kemudian 24 November 13 Paus Fransiskus menyampaikan amanat apostolis Evangelii Gaudium. Ini yang paling berpengaruh ya untuk direktorium. Banyak sekali kutipan-kutipan dan inspirasi digali dari amanat apostolis Evangelii Gaudium. Kemudian 11 April 15 Paus Fransiskus menerbitkan pula Misericordiae Vultus atau Wajah Kerahiman. 8 Desember tahun yang sama Paus Fransiskus menetapkan sebagai Jubilium Agung Kerahiman Ilahi. Kemudian 1 tahun berikutnya Paus Fransiskus menyampaikan amanat apostolis Amoris Laetitia yang pada pokoknya mengajak gereja supaya menggunakan pendekatan belas kasih untuk pelaksanaan pastoral gereja, khususnya menghadapi keluarga Katolik yang sedang menghadapi krisis. 20 November 16 Paus menyampaikan amanat apostolis Misericordia et Misera pada saat penutupan Jubilium Agung Kerahiman Ilahi. Belas kasih dan penderitaan. Memang, teman-teman, walaupun tema saya konteks, kontinuitas dan perkembangan, tapi jelas direktorium katekese 20 ya, menegaskan bahwa katekese itu adalah belas kasih. Sejak awal pada masa kepausannya,
Paus Fransiskus menegaskan belas kasih sebagai sifat utama yang ilahi dan sekaligus menjadi pusat kehidupan gereja. Belas kasih merupakan cara berada Allah pada manusia dan diharapkan juga menjadi pola dasar pendekatan pastoral pada zaman sekarang. Apalagi katekese dan evangelisasi. Ini saya sampaikan gambar Rembrandt yang amat mengesan tentang belas kasih. Ya, Allah Bapa yang murah hati menyambut anaknya yang bungsu. Kalau saya besarkan, saya bisa panjang lebar menjelaskan Allah yang berbelas kasih. Perumpamaan anak yang hilang. Sekarang saya sampaikan ya, ketika saya mendalami konteks dan membaca komentar-komentar, memang ditegaskan bahwa Direktorium Katekese tahun 2020 dengan sangat jelas, secara mendalam dan panjang lebar hubungan yang erat dengan pewartaan Injil. Dengan primatnya bukan katekese tapi evangelisasi. Ya, jadi ada hubungan erat antara evangelisasi dan katekese. Primat yang pokok adalah evangelisasi. Katekese kerikmatis amat ditekankan oleh direktorium tadi, sudah saya singgung, karena pengaruh besar dari Evangelii Gaudium. Mewartakan Injil belas kasih Tuhan merupakan panggilan dan tugas gereja bahkan setiap umat. Maka harus dilaksanakan dengan penuh sukacita. Menjadi katekis dan pewarta yang gembira dan penuh sukacita. Ya tentu katekis kerikmatis tidak sama tahun 30-an atau 60-an ketika dicetuskan oleh ahlinya namanya Joseph Juman. Sekarang ya 3 pokok dasar katekese pada zaman sekarang ya. Yang pertama kesaksian. Ini berkali-kali ditekankan. Katekese bukan pengajaran, melainkan kesaksian. Ya, gereja itu berkembang bukan karena proselitisme, tapi karena kesaksian. Kemudian yang kedua, welas asih, belas kasih. Katekese belas kasih menjadikan pewartaan gereja bersumber betul-betul pada belas kasihnya. Dan diharapkan juga melahirkan hidup umat yang dipenuhi oleh belas kasihnya. Maka jelas para katekis kita semua diharapkan dipenuhi hati kita oleh belas kasih. Kemudian pokok ketiga, prinsip ketiga adalah dialog. Katekis datang untuk mendengarkan, untuk menyambung, untuk meneguhkan. Dialog tidak pernah memaksa, melainkan menghormati siapapun dengan cinta kasih, sehingga membuahkan kerukunan dan kedamaian. Oke, berikutnya kirikma pertama setelah katekese kerikmatis, kemudian kirikma pertama. Ini juga pengaruh dari Evangelii Gaudium. Karena pewartaan pertama, kirikma pertama merupakan hal yang paling pokok dalam evangelisasi dan katekese. Primat kirikma seharusnya dipahami secara kualitatif. Ya, bukan pertama kemudian ditinggalkan, tetapi pewartaan utama yang harus didengar dan terus didengar. Itu berarti semua pembinaan Kristiani merupakan kegiatan pendalaman dan pengembangan kirikma pertama. Karena itu, katekese mendalami cinta kasih Allah. Itu yang pokok. Maka evangelisasi dan katekese tadi harus bersifat
kristosentris. Katekese dimanapun dan kapanpun mengkomunikasikan belas kasihnya. Paus Fransiskus menulis dalam Evangelii Gaudium nomor 164, Yesus Kristus mencintaimu. Ia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan kamu. Dan sekarang ia tinggal di sampingmu setiap hari, menerangi, menguatkan, dan membebaskan kamu. Ini indah sekali. Oke. Uskup Vizsla menyampaikan 3 karakteristik tentang katekise. Pertama, mistagogi, kemudian katekise yang memandang penting jalan keindahan, dan akhirnya kesaksian. Tadi sudah saya sampaikan. Mistagogi ini bagian pokok dari inisiasi Kristen. Karena itu pembinaan iman dan pendalaman iman harus terus dilaksanakan secara progresif supaya metanoia, perkembangan iman dapat terus terwujud. Jadi mistagogi merupakan unsur esensial. Rahmatnya juga terus-menerus memperkembangkan dan mendewasakan hidup kita. Mistagogi mengantar umat ke dalam komunitas Kristiani, tempat kehidupan beriman, dan membantu setiap umat mematangkan jawaban pribadi yang sejati. Ini katekisme memanfaatkan jalan keindahannya. Itu nanti salah satu sumber katekisme adalah jalan keindahan. Suatu yang istimewa dari Paus Fransiskus. Beliau mengusulkan supaya katekisme memanfaatkan jalan keindahan. Menjadi murid Yesus Kristus, berjumpa dengan Yesus Kristus juga merupakan suatu yang indah. Jalan keindahan merupakan perjumpaan dengan Yesus. Jalan keindahan merupakan bahasa perumpamaan baru yang perlu digunakan dalam katekisme. Keindahan merupakan salah satu sumber katekisme. Jadi ini juga sudah kita sampaikan, Injil harus dikomunikasikan melalui kesaksian. Kesaksian tentang kabar gembira, bukan dengan kata-kata. Kesaksian adalah dimensi yang harus ada. Kesaksian mencakup bela rasa, kepedulian, dan kesetiaan berbagi. Maka jelas sekali katekis harus memberikan kesaksian. Oleh karena itu, para katekis dan pewarta Injil perlu terus-menerus mengevangelisasi dirinya, menginjili dirinya. Mereka juga harus menjadi penerima kabar gembira, sehingga siap berkorban, bersinergi dengan siapapun, dan tidak lelah mencari kebenaran sejati. Kemudian yang terakhir, yang pokok-pokok saja, ya, ini 6 pokok direktorium menurut Mario Calsutana, ini sekretaris konferensi para uskup Eropa, ya. Saya akan menyampaikan beberapa hal saja yang belum, kalau yang sudah saya rasa tidak perlu, Anda sudah paham tentang tugas katekese. Kalau di direktorium itu ada 6. Kalau di direktorium yang 97 Maret, yang tahun 2025 ini berhubungan dengan katekismus Gereja Katolik tentang yang pertama syahadat, iman, kemudian sakramen liturgi, kemudian hidup dalam Kristus, moral, mengajar berdoa, kemudian hidup berjemaat, dan terakhir inisiasi misioner. Inisiasi misioner
dihilangkan karena direktorium menegaskan selalu gereja itu harus bersifat misioner dari awal sampai akhir, maka tidak perlu disampaikan dalam tugas katekese. Betul, katekumena sudah. Sekarang budaya digital sebagai konteks sosial dan kebudayaan manusia. Direktorium menegaskan katekes secara serius bertolak dan menanggapi konteks sosial dan budaya zaman sekarang sebagai bagian utuh dari katekese. Ya, bagian utuh ini ya tentu pluralisme budaya, kesalahan populer, kemudian juga nanti ada inkulturasi, bahkan ada ekologi, bioetik, kemiskinan, dan seterusnya. Tetapi terutama budaya digital dipandang sebagai tantangan yang paling besar. Karena pengaruh budaya digital pada kehidupan yang amat signifikan. Maka betul gereja perlu sekali mengenali dan mendalami karakternya yang khas. Gereja menyadari budaya digital sebagai medan utama untuk berevangelisasi dan berkatekese. Maka dirasakan tidak cukup apabila dalam berkatekese sekedar menggunakan. Gereja perlu menggunakannya untuk berbagi kasih. Ya, bukan hanya menggunakan platform budaya, tapi menggunakan media budaya digital untuk berbagi kasih. Yang pokok jelas katekese bersedia berubah dan meninggalkan metode yang sudah usang. Dalam budaya digital primatnya adalah manusia, bukan budayanya. Oke, ini juga sudah via pulkritudinis atau jalan keindahan juga saya rasa sudah. Yang pokok memang betul ya, jalan keindahan dalam direktorium merupakan dimensi yang baru. Kemudian sesungguhnya seni itu sudah lama digunakan oleh gereja dalam berkatekese. Misalnya pada abad pertengahan ketika belum berkembang budaya tulisan, ya, gereja menggunakan drama, menggunakan seni lukis, menggunakan seni lukis dalam katedral, juga devosi dan kegiatan seni yang lain. Maka karya seni kontemporer, musik, tari, nyanyian, puisi, sungguh sangat subur membantu umat untuk berimajinasi dan berekspresi. Seni menjadi jalan pembinaan yang sungguh menyentuh hati. Begitu teman-teman, para romo, para ibu, bapak, suster, presentasi saya karena waktu memang persis 45 menit. Saya kembalikan pada moderator. Baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Jelas. Oke. Baik, mungkin pada awalnya itu ada gangguan teknis mengenai audio, tapi syukurlah sekarang sudah bisa tertangani. Terima kasih kepada Romo Heri yang sudah membawakan materi mengenai direktorium katekese pada kitab pada sore menjelang malam hari ini. Saya meyakini bahwa ada begitu banyak pertanyaan yang sudah ada di benak para romo, suster, bruder, Bapak Ibu katekis, dan saudara-saudari sekalian. Romo sudah menyinggung begitu banyak hal yang menarik mengenai direktorium katekese, terlebih khusus katekesi 1971, 1997, dan 2020. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Suara saya terdengar? Tidak jelas. Jelas. Terdengar jelas.
Yes. Terima kasih. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sempat saya rekam di ruang chat. Pertanyaan yang pertama itu datang dari Yuliana Rismi. Untuk sesi berikut ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan pertanyaan yang pertama itu datang dari Ibu Yuliana Rismi mengenai apa yang dimaksudkan bahwa kedua direktori menekankan katekese sebagai pendidikan ilahi. Jadi ada yang bertanya nih Romo, apa yang dimaksudkan bahwa kedua direktori menekankan katekese sebagai pendidikan ilahi? Langsung dijawab. Nanti tiga Oh, iya. pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua datang dari Yohanes Sutrisno. Mungkin bukan pertanyaannya, tapi lebih ke arah usulan. Kendala yang saya alami adalah ketika audiens atau umat heterogen, sehingga membutuhkan teknik pendekatan penyampaian materi yang berbeda pula. Ini bukan hal yang mudah visualisasi digital. Alangkah baiknya bila studio audiovisual Puskat bisa mengakomodasi pelatihannya meskipun ada kewajiban untuk itu, dalam kurung kontribusi atau maintenance aset yang digunakan. Nah, pertanyaan yang kedua datang dari Romo Widi PR. Ada dua pertanyaan dari Romo Widi. Pertanyaannya adalah, gereja berkatekese di tengah budaya digital adalah kebutuhan, bukan lagi pilihan. Mengapa? Gereja berkatekese di tengah budaya digital adalah kebutuhan, bukan lagi pilihan. Mengapa? Nah, pertanyaan yang berikut adalah, saat ini banyak konten tentang gereja Katolik dan iman Katolik yang kadang berbeda dengan ajaran resmi gereja. Bagaimana sikap bijak kita membangun ruang debat atau membuat konten tandingan untuk meluruskan? Bagaimana memilah katekese digital yang resmi dari gereja atau bukan? Adakah semacam nihil obstat dan imprimatur dalam katekese digital demi ketidaksesatan isi konten? Mungkin pertanyaan itu dulu, Romo. Ya, terima kasih. Saudara moderator, yang pertama dari Ibu Yuliana Resmi, bagaimana kedua direktorium atau petunjuk umum katekese yang 1997 dan direktorium katekese yang tahun 2020, ya, itu memahami katekese sebagai pendidikan ilahi. Oke, baik. Jadi begini, saya merasa dan juga mengalami Tuhan sendiri yang menjadi guru, menjadi pendidiknya. Jadi kalau Tuhan menjadi sang guru, sang pendidik, pedagognya, ya kita akan yakin dan menyadari bahwa Tuhan itu kan pedagog yang paling yang paling hebat, sabar, murah hati, mencintai, dan penuh pengertian, mengampuni, menerima, dan seterusnya. Itu yang sebetulnya ditekankan oleh dua direktorium terakhir, bahwa Tuhan sendiri sang guru, sang pendidik
sejati. Ya, kita kenal selalu ya bahwa Yesus Kristus nanti kan setelah pedagogi ilahi juga ditekankan pedagogi Kristus, pedagogi Roh Kudus, pedagogi gereja baru sesudahnya gitu ya. Jadi yang mau ditekankan sang guru adalah Tuhan sendiri. Maka kalau Tuhan sendiri mendidik kita, mengajari kita, membimbing kita, memperkembangkan kita, ya jelas. Nah, ini sungguh-sungguh pendidikan iman yang sejati. Dan tidak akan keliru, kan? Kalau profesor pun, kalau dosen, guru, katekis, apalagi juga bisa keliru. Maka kita ya pertama membuka diri pada bimbingan Tuhan sendiri. Kita sebagai katekis seperti tadi terbuka pada bentukan bimbingan, pembinaan yang dilakukan oleh Tuhan. Karena sang pendidik sejati. Dan katekise sesungguhnya diarahkan ke situ. Bahkan Ibu Yuliana Resmi ya mengutip Paulus tapi juga Yohanes, para katekis menyatakan ajaranku bukan ajaranku, tapi ajaran Yesus sendiri. Maka katekis itu ketika berkatekise tidak pernah berpikir menyampaikan pemikiran atau hasil pengolahannya sendiri, tapi menyampaikan apa yang dikehendaki, apa yang disabdakan oleh Yesus. Itu juga sabda Yesus ya. Aku bersabda bukan dari diriku, tapi dari Dia yang mengutus aku. Misalnya begitu. Itu pertama tentang kedua direktorium menekankan pentingnya pendidikan ilahi. Berikutnya, ya baik dari teman tadi yang mengusulkan pelatihan, silakan nanti menghubungi Romo Murti. Itu memang beliau sekarang itu sedang booming permintaan gitu ya, betul booming. Dosen-dosen Katolik dari berbagai universitas itu minta Romo Murti untuk bagaimana berkatekise melalui budaya digital. Tapi yang pokok tadi gereja tidak hanya menggunakan platform, tetapi budaya digital digunakan untuk berbagi kasih, berbagi kegembiraan. Maka saya rasa pertanyaan Romo Widi, terima kasih Romo, itu sungguh sekarang menjadi kebutuhan karena tadi dekade terakhir budaya digital itu sungguh amat sangat berpengaruh ya. Apa-apa sekarang sudah. Apalagi nanti kalau Anda berkatekese di antara orang muda. Kalau tidak menempatkan budaya digital yang imajinatif, yang visual, yang tanpa batas, ya mereka akan merasa, aduh itu sudah ketinggalan. Begitu. Tentu di dalam budaya digital itu tidak ada istilahnya nihil obstat atau imprimatur. Begitu ya, ini konten yang membangun, ini konten yang tidak atau malah merugikan. Nah, memang ini literasi budaya digital itu hal yang sangat penting ya. Literasi budaya digital. Saya rasa SAF juga pernah membuat
video tentang budaya digital ini ya, untuk mendatangkan tadi persaudaraan, mewujudkan bela rasa, compassion, atau bahkan budaya digital akhirnya ya untuk tadi berbagi kasih. Dan misalnya saja, kecuali pernah membuat video, nanti bisa ditanyakan pada Romo Murti. Kemarin Romo Murti itu kan anggota komunitas saya, dia berbagi bagaimana kampung media yang bagus itu digunakan untuk shelter terpusat ya. Ada 4 angkatan begitu. Dan pada mulanya Romo Murti itu ragu-ragu karena ya kampung media itu tidak punya apa-apa kecuali tempat dan ketersediaan. Tapi akhirnya justru di situ ada sungguh mukjizat. Banyak pihak ya melalui budaya digital membantu, bahkan sampai berlimpah begitu ya. Jadi budaya digital itu bisa menggerakkan, memobilisasi banyak pihak untuk berbela rasa, untuk berbuat kebaikan, untuk bahkan tadi ya sekarang sedang corona masih walaupun sudah melandai, tapi masih perlu waspada. Nah seperti itu. Maka saya mengusulkan baik tadi usulan kedua itu bagaimana literasi budaya digital ditingkatkan. Dan nanti akhirnya betul gereja itu, tapi jelas katekisnya harus berubah, ya, meninggalkan metode yang usang, itu kreatif dan mau maju. Seperti saya itu kan sudah cukup berusia gitu ya. Itu ini ilustrasi sedikit ketika harus kuliah daring, ya itu harus merubah betul mindset, ada dekonstruksi begitu istilahnya ya, overall menyeluruh, bukan hanya tambal sulam, ya segalanya gitu. Bahkan ya bagaimana harus pre-recorded lecture, merekam dulu, membuat video dan seterusnya. Jadi ini sungguh akhirnya budaya digital menjadi berkat, bukan menjadi penghambat untuk berkata kisah yang sungguh-sungguh tadi membuat orang itu mewartakan belas kasih. Tetapi memang Romo ya, jelas ya, siapa? Karena sekarang budaya digital itu tidak bisa dibatasi. Tapi yang ada hanya baik para katekis itu mengupload tadi yang sungguh-sungguh mewartakan belas kasih. Bukan budaya tandingan. Tapi dengan belas kasih itu kan akhirnya juga nanti banyak yang mengakses platform-platform media digital yang sungguh memberi inspirasi, memberi ilham. Ya sesungguhnya PKKI ke 10 di Bandung itu telah banyak mendalami katekise dengan berbasis budaya digital. Kemarin yang 2016 itu di Makassar, kalau tadi Bandung 2012 itu keluarga dengan berbasis budaya digital. Itu baik. Jadi Romo kita tidak perlu mengcounter. Tapi memang kemarin ya saya punya teman senior, wartawan senior itu, Anda tahu, Mas Trias Kuncayano itu bercerita pada saya, Mas kok mengundang Pak Ganjar untuk dialog di kredensial. Oh ya Romo, karena ini
mewartakan belas kasih tentang segi-segi positif dari orang Papua yang menurut Pak Ganjar memang sangat penting ya untuk dikomunikasikan, sehingga memang ini baik ya karena sering kita punya image yang kurang, dan Pak Ganjar mengatakan orang Papua itu luar biasa. Oke, begitu sesi pertama. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo Eri yang sudah menjawab 3 penanya pertama. Saya buka kesempatan pada 3 penanya berikut untuk sesi kedua. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama untuk sesi kedua ini berasal dari Yohanes Joni, tetapi pertanyaannya itu sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Iskandar Leman. Nah, kedua Bapak ini bertanya mengenai, Romo, di mana letak perbedaan yang hakiki katekese kerigmatis dengan paradigma baru dengan katekese masa Joseph Jungmann? Itu pertanyaan pertama di sesi kedua ini. Dan pertanyaan yang kedua datang dari Wawan. Romo, bagaimana katekese yang sifatnya digital bisa menjangkau kaum KLMTD? Dan pertanyaan ketiga datang dari David Christian, bertanya mengenai, Romo, selama ini direktorium menjadi salah satu dasar perumusan berbagai macam katekese. Apakah melalui adanya direktorium baru ini akan ada perubahan signifikan dari sistematika katekese ataupun proses katekese yang selama ini dipakai di tingkat basis, yaitu katekese umat? Baik, itu 3 pertanyaan di sesi kedua ini. Kepada Romo saya persilahkan. Ya, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Baik, saya jawab semampu saya. Perbedaan katekese kerigmatis masa Jungmann dengan yang direktorium itu begini. Jungmann itu memang menjadi pelopor munculnya katekese kerigmatis. Menurut beberapa ahli, katekese kerigmatis masa Jungmann itu terlalu menekankan isi, kurang memperhatikan peserta atau keadaan peserta. Saya datang tidak betul-betul menyentuh, menanggapi keadaan, permasalahan, dan kehidupan umat. Sepertinya katekese kalau hanya menekankan isi, ya satu arah. Tetapi sesungguhnya ini tidak betul. Saya itu kan termasuk orang yang senang mempelajari sejarah perkembangan katekese. Tapi saya nggak tahu kenapa direktorium itu mengatakan tidak kembali pada masa Jungmann. Tetapi sesungguhnya pada masa Jungmann itu katekese itu juga tidak hanya menekankan isi, tetapi juga memperhatikan metode. Tapi tekanannya memang isi. Ya, isinya adalah kabar gembira Yesus Kristus, pasca Yesus Kristus.
Itu intinya. Sebetulnya Jungmann juga sudah berpikir mengenai bahasa reflektif, bahasanya reflektif, kemudian menyentuh, itu sudah. Ya, tetapi beberapa ahli memang, ya, terutama ahli dari misalnya saya sebut aja ahli yang mengomentari pandangan ini bergema lagi, terlalu Eropa sentris begitu ya, menekankan isi, kurang memperhatikan kondisi peserta, misalnya umat yang hidup di Asia, Afrika dengan keadaan yang heterogen, misalnya heterogen atau plural kebudayaan, agama, bahasa. Maka kalau di Asia sebetulnya ditekankan dialog, ya, itu evangelisasi pada tahun 74 atau pewartaan Injil menurut FEBC tahun 74. Nah, tadi kalau begitu perbedaannya itu sekarang itu betul-betul menyatukan antara isi dan metode. Tetapi saya mempelajari direktorium itu tekanannya belas kasih. Belas kasih itu sintesis, perpaduan, kesatuan antara ortopraksis dengan ortodoksi. Jadi dengan tindakan belas kasih itu tidak ada pemisahan lagi, ini ajaran yang benar, ini praktek yang benar. Tapi melalui tindakan belas kasih terwujud kesatuan antara ortopraksis, ini perbuatan yang benar atau tindakan yang benar, sedang ortodoksi itu ajaran yang benar. Tapi dengan belas kasih dua-duanya nyatu. Itu untuk Pak Pak Yohanes dan Pak Joni. Kemudian untuk Pak Wawan, bagaimana katekisme digital itu menjangkau KLMTD. KLMTD ini kas ini ya, kas Keuskupan Agung Semarang, kelompok kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan berkebutuhan khusus atau difabel begitu ya. Ya tentu saya rasa teman-teman bisa nonton program Hero di CNN ya, pahlawan. Itu banyak ya contoh-contoh bagaimana tindakan yang sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan, membuat orang maju berkembang, terutama kelompok yang tadi KLMTD itu dengan pengabdian, dedikasi, pengorbanan, dan jelas ya bahkan dengan miliknya sendiri begitu ya. Ini bisa digunakan dari program Hero atau Heroes, karena ada pahlawan perempuan, ada pahlawan laki-laki. Saya rasa katekisme seperti itu. Ya, kita berpihak seperti tadi di dalam direktorium itu ada katekisme bersama atau di tengah orang miskin. Karena jelas ya ini latar belakang Paus Fransiskus yang dari negara Amerika Latin begitu ya. Itu bahkan katekisme untuk penegakan keadilan itu muncul juga dari Amerika Latin. Jadi itu jawaban saya. Bisa sekali dengan mencontoh Heroes, dan kemudian juga ya tentu kita berada bersama dengan orang miskin, hadir di tengah mereka, kemudian mewartakan kegembiraan, mewartakan kasih,
Dan saya yakin kehadiran kita, keberpihakan kita, posisi dan sikap kita yang tadi solider, bahkan istilahnya apa itu, berpihak ya, option for the poor, atau solidarity with the poor, atau solidar bersama yang KLMTD itu saya rasa sangat mungkin sekali. Kemudian dari Bapak David Christian, ya apakah ada perubahan signifikan tentang katekisme? Saya rasa tadi ya Mas David atau Pak David itu perubahannya lebih pada fokus pada tekanan dan pada katekisnya sendiri. Kan sekarang ini amat ditekankan evangelisasi baru. Kemarin itu saya ngomong dengan orang Jerman yang tinggal di komunitas saya. Kok saya tuh masih masih terjebak pemikiran saya tentang evangelisasi baru. Seolah-olah ini pada masa misi gitu ya, misi abad ke-16 ketika orang Eropa itu pergi ke Asia, ke Afrika, ke Amerika Latin begitu ya. Kemudian mewartakan Injil, membaptis orang sebanyak-banyaknya, memperluas wilayah gereja, kok masih seperti itu? Padahal maksudnya bukan itu. Ya maksudnya tadi sudah saya sampaikan, yang penting sekarang ini katekis itu terlebih dulu mengevangelisasi dirinya, menginjili dirinya, mengkatekisisasi atau mengkatekiskan dirinya dulu. Sehingga betul dirinya itu sekarang itu yang pokok adalah semua katekis penuh belas kasih. Sehingga ya kehadirannya itu mendatangkan sukacita seperti tadi ya, katekis itu siap berkorban, tidak kenal lelah. Sosok katekisnya seperti itu, tapi tidak lagi nanti akan berorientasi wah kalau jumlah baptisan banyak, program paroki, seksi pewartaan itu sukses, bukan itu. Tapi apakah sekarang budaya kasih, ya, nilai-nilai kerajaan Allah sungguh-sungguh semakin dialami dan semakin menjadi paradigma hidup bersama. Nah, kalau begitu, ini sungguh-sungguh good news. Ini sungguh-sungguh kabar gembira. Ini sungguh-sungguh evangelisasi baru. Begitu. Itu. Maka ya sebetulnya evangelisasi baru itu sudah mulai Paus Yohanes Paulus kedua ya. Ketika berkunjung ke Meksiko tahun 80-an, akhir tahun 80-an itu sudah menyampaikan evangelisasi baru. Tapi saat itu yang ditekankan adalah semangat yang baru. Ya, supaya gereja itu seperti Evangeli Gaudium sungguh bergerak keluar. Ya, tetapi bergerak keluar untuk mengasihi siapapun, bukan terutama untuk membaptis. Jadi kalau sistematikanya tadi sama Mas David ya. Jadi ada 3 bagian. Bagian pertama itu katekese dan misi evangelisasi. Bagian kedua proses katekese. Bagian ketiga itu katekese dalam gereja partikular. Begitu. Yang paling pokok menurut saya bagian pertama, katekese dan evangelisasi baru. Karena di situ juga nanti ada sosok katekis dan formasi katekis. Kalau Jalan Keindahan itu memang juga bagian pertama, sedang kalau budaya digital itu pada bagian ketiga, katekese di tengah-tengah budaya kontemporer. Tentu KU jelas. KU terus ya, terus malah akan semakin berkembang begitu ya.
Nah, tetapi sekarang tekanannya, kemudian prosesnya itu yang saya rasa perlu diperhatikan. Tapi tadi budaya digital, KU dengan budaya digital. Nah, dulu kan ada KU dengan Ansos, nah, KU dengan narasi eksperiensial. Nah, sekarang KU dengan budaya digital. Begitu Mas Moderator. Baik, terima kasih Romo atas jawaban yang sudah diberikan pada sesi pada pertanyaan sesi kedua ini. Saya masih punya 2 pertanyaan terakhir dan ini merupakan pertanyaan yang juga menarik. Pertanyaan yang berikut ini datang dari Bapak Peter Sanggalewar. Beliau menanyakan mengenai, tadi Romo mengatakan bahwa prinsip katekese adalah setia pada Injil, tetapi harus kontekstual. Bagaimana menjelaskan prinsip katekese ini dengan narasi, kontinuitas, konvergensi, dan konsentrisitas kebudayaan zaman ini dalam terang iman Kristiani? Itu pertanyaan pertama untuk sesi terakhir ini. Dan pertanyaan kedua itu, nah ini berkaitan dengan via pulchritudinis ini, Romo. Dari Ibu Emilia Alsut. Berkaitan dengan seni, apakah ada batasan atau persyaratan tertentu dalam berkatekese? Mengingat orang muda zaman now berselera terhadap musik punk, rock, elektro, yang sangat beda dengan musik gereja sekarang. Demikian pula dengan fashion style yang digandrungi oleh anak muda. Jadi Ibu Emilia bertanya mengenai apakah ada batasan atau persyaratan tertentu dalam berkatekese. Waktu dan mikrofon saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih, mohon diulangi lagi. Yang pertanyaan pertama, yang bagian terakhir tadi dari Pak Peter tadi, apa itu prinsip setia pada Injil dan kontekstual, kemudian gimana? Pak Peter menanyakan mengenai bagaimana menjelaskan prinsip katekese ini dengan narasi kontinuitas, konvergensi, dan konsentrisitas kebudayaan zaman ini dalam terang iman Kristiani. Pak Peter menjelaskan mengenai, tadi Romo mengatakan bahwa prinsip katekese adalah setia pada Injil, tetapi harus kontekstual. Nah, bagaimana menjelaskan prinsip katekese ini dengan narasi kontinuitas, konvergensi, dan konsentrisitas kebudayaan zaman ini dalam terang iman Kristiani? Ya, oke. Terima kasih Pak Peter. Memang prinsipnya itu, ya. Tadi katekese itu selalu diperbarui. Itu betul sekali. Sejak direktorium pertama tahun 1971. Bahkan di dalam direktorium 71 pun sudah ditekankan setia pada Injil, pada katakanlah Injil wahyu Tuhan, kalau akhirnya ya setia pada Tuhan sendiri. Kemudian setia pada konteks. Itu artinya menanggapi dan bertolak dari konteks. Karena jelas juga Injil itu hadir dikomunikasikan juga di dalam konteks. Maka dalam arti tertentu prinsipnya setia pada Tuhan dan setia pada manusia. Ya. Jadi di dalam katekese itu 2 prinsip, setia pada yang ilahi, pada wahyu, pada sabda, pada harta kekayaan iman gereja. Setia dalam arti apa ya? Kita itu sungguh menjiwai, menghidupi
dan bahkan juga meyakini apa yang menjadi katakanlah iman kita begitu. Kalau kontekstual tadi betul bertolak dari keadaan sekarang, dari keadaan zaman sekarang, kemudian juga menanggapi kebutuhan dan keadaan zaman sekarang, sekaligus menggunakan media zaman sekarang. Maka kontinuitasnya kesan saya bahwa tadi ya dinamika pembaruan. Dinamika pembaruan itu selalu setia pada Tuhan dan setia pada dan menanggapi kebutuhan manusia. Dan jelas ya, tadi saya katakan ya akhirnya di dalam kehadiran Tuhan itu terungkap keadaan dan kebutuhan manusia. Kemudian konvergensi itu menyatu gitu ya. Menyatu ya. Akhirnya kalau tadi saya katakan Pak Peter, konvergensinya akhirnya pada komitmen. Tadi pada tindakan belas kasih. Itu menyatukan antara ortodoksi, setia pada Tuhan, dan ortopraksis. Itu artinya tindakan perbuatan yang benar. Kemudian yang terakhir itu istilah apa tadi? Istilah konsentrisitas pusatnya. Ya akhirnya saya pusatnya ya menurut saya Kristus. Tapi Kristus sekaligus umat ya. Jadi dalam studi saya itu katekese sekarang itu Kristosentris sekaligus umat sentris, tapi bukan katekis sentris. Itu pusatnya. Itu yang bisa saya sampaikan tanggapan pertanyaan terhadap Pak Peter. Kemudian mentanggap pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Amelia ya. Emilia atau Amelia. Itu tentang via pulcritudinis, jalan keindahan. Betul Bu. Ya. Jalan keindahan atau sekarang media seni itu sangat tepat sekali untuk orang muda digunakan di dalam berkatekise. Ya. Di dalam Kristus Vivit itu antara lain juga ditegaskan. Kristus Vivit itu juga amanat apostolis dari Paus Fransiskus setelah tadi ya sinode para Poskop tahun 2018 tentang orang muda. Kemudian muncul Kristus Vivit, Kristus hidup bersama orang muda di tengah orang muda. Itu menurut direktorium ini kriterianya, persyaratannya itu bukan semata-mata istilahnya itu muja-muja keindahannya. Tapi ditegaskan bahwa memang perjumpaan dengan Tuhan, mengalami belas kasih Tuhan, itu merupakan suatu yang indah, merupakan suatu yang menggetarkan, mereka merupakan suatu yang yang mendatangkan sukacita. Maka suatu yang indah, misalnya tadi saya sampaikan lukisan Rembrandt abad ke-16 itu sungguh-sungguh sangat indah. Sungguh-sungguh sangat indah. Ya, dan keindahan itu menyentuh bukan semata-mata otak. Bukan menyentuh ranah kognitif. Tapi keindahan itu menyentuh ranah perasaan, ranah hati. Ya misalnya saja ya, Ibu silakan datang ke museum seni. Ya, ke museum seni misalnya di mana? Di kota Ibu gitu ya.
Kalau ibu melihat lukisan yang sangat indah, yang bergerak dalam diri ibu, bukan lebih-lebih bagaimana memahami, bagaimana mengerti, tapi bagaimana ibu itu ikut mengalami keindahan di situ. Wah, iya, perasaan saya yang tersentuh. Kemudian membangkitkan imajinasi. Karena seni itu mengundang orang untuk masuk ke dalam dirinya, sekaligus juga untuk mengekspresikan hatinya. Jadi menurut saya persyaratannya bukan sekedar memuja seni, tapi seni untuk tadi ya Bu, seperti Rembrandt itu mewartakan cinta kasih. Maka ya mengenai musik tadi ya, musik zaman sekarang ya. Tadi yang musik apa yang disebut musik metal, musik, saya tidak terlalu paham ya musik metal, tetapi sebagai ekspresi menurut saya tidak usah dibatasi. Tapi di dalam pembaruan katekese dari Yohanes Paulus II harus dilaksanakan dengan bijak. Ya oke, kita ikuti dulu. Kalau mendengarkan musik metal atau melihat atau hadir di tengah musik metal begitu ya, hard rock misalnya, atau punk apalagi, itu sangat saya nggak dong gitu ya, nggak ngeh itu tentang musik metal. Tapi ini ekspresi orang muda, ya oke. Ya nanti akhirnya kita minta mereka berefleksi terhadap musik yang tadi. Rupanya memang untuk orang tua suara keras, kemudian irama yang cepat seperti itu nggak cocok, tapi isinya, isi kata-katanya, ekspresinya begitu. Kemudian apalagi tadi kan biasanya musik, kemudian film, kemudian lukisan, karya puisi, karya sastra itu juga digunakan untuk berkatekese. Itu baik. Pernah saya itu bertemu dengan Joko siapa? Jokprin gitu ya. Itu penyair dari Jogja gitu ya. Joko Jokprin gitu. Joko, wah ini betul ya. Bagaimana dia tuh berkatekese, dia mengatakan sendiri, saya mewartakan Tuhan dengan puisi-puisi saya, Romo. Dan itu saya ditunjukkan puisinya, oh iya luar biasa gitu ya. Itu juga pada masa pandemi ini, Joko Pinurbo ini sungguh ya, bagaimana hatinya itu betul-betul ikut peduli dan bagaimana mau ikut bersama mereka yang menderita, yang terpapar COVID-19, apalagi ketika bulan Juli Agustus itu ya, wah itu mengerikan. Itu tetapi jangan semata-mata indah, ya. Jangan juga membingungkan umat, karena kalau membingungkan umat ya nanti hanya kelompok tertentu yang bisa. Itu kurang lebih persyaratan untuk via pulchritudinis atau jalan keindahan. Di dalam Kiritum dikatakan jangan sekedar memuja keindahan. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih Romo. Kita masih punya beberapa menit lagi. Satu pertanyaan terakhir Romo. Sebelumnya ada tanggapan dari Ibu Dian Puspitasari. Selamat malam Romo. Sejauh pemahaman saya, Direktorium Katekese 2020 bernuansa digital dalam hal sarana. Sehingga katekis mesti paham dan belajar lagi hal teknis terkait digital. Matur nuwun Romo. Nah, untuk pertanyaan berikut dari Bapak Fransiskus Saverius Dardianta. Selamat malam Romo. Dalam Direktorium Katekese 2020 ini, apakah ada pengarahan atau sekurang-kurangnya ajakan untuk gereja setempat melakukan hal-hal tertentu seperti penyediaan bahan-bahan digital terkait dengan katekese, media digital yang perlu digunakan,
metode-metode pewartaan berbasis digital yang perlu dikaji, dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Bentar ini. Terima kasih pertanyaannya. Pak Dabi, pada bagian ketiga ya, itu direktorium untuk gereja partikular itu memang baik sekali karena diharapkan konferensi-konferensi para uskup setempat, kalau Indonesia ya, KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, itu menyusun direktorium setempat yang sungguh-sungguh kontekstual, yang sungguh-sungguh inkulturatif, yang sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan gereja Indonesia. Begitu. Bagaimana nanti, yang pokok tadi memang budaya digital itu juga termasuk pada bagian terakhir, bab 10 itu katekise di tengah-tengah budaya kontemporer. Itu jadi nanti apakah akan ada direktorium untuk gereja Indonesia? Ya, saya tidak tahu. Tapi sampai sekarang Pak Dabi, kita kan tidak pernah mendengar ada direktorium katekise gereja partikular, ya, dari gereja Indonesia begitu. Itu yang saya lihat ya tadi di Amerika itu ada ketika direktorium 97, kemudian 3 tahun berikutnya, tahun 20, itu direktorium katekise untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Utara, gitu. Amerika. Jadi kita tunggu saja Pak Dabi. Siapa tahu ya nanti Monsinyur Ola sebagai ketua Komisi Kateketik KWI bisa, tetapi sampai sekarang bahkan terjemahan dari direktorium yang baru saja belum kelar ya, belum selesai. Karena rupanya yang kita miliki itu bahasanya masih bahasa yang belum baik, bahasa Indonesianya. Jadi itu dulu saya pikir targetnya direktorium katekise. Nanti saya nggak tahu diterjemahkan apa. Kalau yang 97 itu petunjuk umum ya, bukan direktorium. Petunjuk umum untuk katekise. Kemudian kalau yang tahun 20 itu karena ya General Directory for Catechesis gitu. Itu judulnya hampir sama, hanya tahunnya aja yang berbeda. Begitu Pak Dabi, terima kasih pertanyaannya yang bisa saya jawab. Terima kasih Romo atas jawaban-jawaban yang diberikan. Di sini ada permintaan dari Romo Iswara Hadi, karena berkaitan tadi ada begitu banyak pertanyaan yang mengarah ke studio audiovisual. Nah, untuk Romo Is, saya persilakan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Moderator. Suara saya terdengar ya? Ya, Romo. Benar. Karena tadi nama studio audiovisual disebut, ya mungkin saya bisa menambahkan informasi. Ya, yang pertama, tahun lalu memang studio audiovisual
merayakan ulang tahun yang ke-50 Pesta Emas. Lalu tahun ini mulai bulan Maret, Romo Provinsial sudah mengambil keputusan studi audiovisual Puskat itu diintegrasikan menjadi studi audiovisual Universitas Sanata Dharma. Jadi nama Puskat itu sebetulnya secara formal dilepas, tetapi masih sebagai ikon itu masih dibiarkan untuk terus bergulir sampai entah kapan. Tetapi resminya studi audiovisual menjadi studi audiovisual Universitas Sanata Dharma. Nah, tadi disebut-sebut tentang pelatihan atau bagaimana bisa mentraining, menyiapkan para katekis untuk bisa berkatekese secara digital. Ketika dulu Indonesia memasuki zaman televisi, studi audiovisual Puskat itu dilibatkan oleh Komkat KWI untuk mengadakan pelatihan kesadaran bermedia di berbagai keuskupan. Nah, sekarang zamannya sudah bukan zaman televisi lagi, tetapi sudah zaman digital. Nah, kami memang akhir-akhir ini sedang disibukkan untuk mengadakan berbagai macam pelatihan yang istilahnya konten kreator, menyiapkan orang untuk mampu bisa memproduksi secara kreatif bahan-bahan pembelajaran ataupun juga bahan katekese untuk kepentingan kuliah, kepentingan pembelajaran maupun juga kepentingan berkatekese. Ada macam-macam kelompok yang meminta kami. Nah, sebetulnya kan media education itu sekarang ini saatnya sedang diintegrasikan dalam proses katekese. Media education itu terdiri dari kesadaran bermedia atau media literasi, yang kedua bagaimana menggunakan media, dan ketiga bagaimana memproduksi media atau menjadi konten kreator. Bulan Juni yang lalu kami diminta oleh Keuskupan Surabaya untuk melatih perwakilan OMK dari keuskupan, bagaimana mereka menjadi konten kreator di masa digital ini. Dan kemudian kami bulan yang lalu dipanggil oleh Tarekat Putri Kasih untuk melatih para suster dalam 3 hal. Yang pertama adalah kesadaran bermedia, bagaimana media itu bagaimana pengaruhnya dengan dunia spiritualitas. Yang kedua, bagaimana melatih para suster untuk membuat konten-konten yang kreatif, membuat video, liputan-liputan tentang karya-karya mereka. Dan mereka hasil-hasilnya sangat bagus. Dan ketiga, bagaimana mereka menyusun protokol bermedia sosial. Nah, ini hal inilah yang sekarang ini mesti kita geluti. Dan minggu kemarin kami dan tim bersama Romo Murti juga melatih dosen-dosen FKIP Universitas Sanata Dharma juga menjadi konten kreator agar mereka mampu untuk memproduksi bahan-bahan pembelajaran secara digital. Dan minggu depan ini kami juga diminta untuk melatih para petugas tim audiovisual atau tim live streaming dari Universitas Sanata Dharma. Lalu minggu depannya awal bulan November itu para guru dari PPPG Kesenian atau mereka yang sedang belajar di PPPG Kesenian di Jalan Kalurang itu juga minta dilatih menjadi konten kreator. Dan terus-menerus begitu. Dari tadi siang juga dari tim dari Pusat Pastoral Sumba itu juga meminta kami, menghubungi kami untuk kemungkinan mengadakan pelatihan. Nah, ini saya rasa SAV itu juga bersedia untuk memberikan pelatihan-pelatihan itu, tinggal waktunya, modelnya itu bisa dirundingkan. Itu informasi dari saya berkaitan dengan pelatihan-pelatihan di bidang media digital, khususnya bahan-bahan untuk berkatekese di era digital ini. Terima kasih. Terima kasih Romois atas tanggapan sekaligus informasi yang sangat bermanfaat, membantu diskusi kita malam hari ini.
Pada bagian berikut, saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita, Romo Heri, untuk memberi benang merah sekaligus pertanyaan penuntun yang akan membantu kita untuk berefleksi sehubungan dengan materi kita pada sore sampai malam hari ini. Kepada Romo, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Moderator. Saya merasa memang yang menjadi benang merahnya adalah pembaruan katekisme. Dan dalam rangka pembaruan katekisme itu prinsipnya masih tetap, yaitu setia pada Injil, setia pada Tuhan, kristosentris, dan setia pada hidup umat sentris. Dan yang menjadi titik temu antara setia pada Tuhan dan setia pada umat itu akhirnya tindakan belas kasih. Tindakan belas kasih ini menyatukan tadi antara ortodoksi dan ortopraksis. Maka kita, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudariku, para suster, para romo, ya akhirnya kita sendiri sebagai orang yang sungguh terlibat di dalam karya pewartaan, karya evangelisasi dan katekise, harus mengevangelisasi diri. Sehingga diri kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh belas kasih Tuhan itu sendiri. Belas kasih Tuhan itulah yang akhirnya akan kita komunikasikan. Bukan semata-mata dengan kata, bukan dengan konsep, melainkan dengan kesaksian, dengan komitmen, dengan kehidupan. Dan kesaksian, komitmen itu yang menimbulkan daya tarik. Ya bagus, katekese memang harus membantu umat, membantu kita semua untuk mempertemukan antara Injil dengan kenyataan. Itu yang kita sebut dengan inkulturasi. Karena kita yakin ya Injil adalah ya Yesus sendiri. Dan Yesus itu pula yang akhirnya nanti akan meneguhkan iman kita, menggerakkan kita, dan akhirnya juga memenuhi kita dengan cinta kasih-Nya. Maka pertanyaan reflektif untuk kita semua, bersediakah, terbukakah hidup kita untuk betul-betul diperbarui oleh Roh Kudus sendiri? Apakah kita sungguh mencintai Kristus? Karena justru jawaban-jawaban itu pula yang menjadi motivasi penggerak kita untuk berkatekise dan memperbarui katekise. Begitu, terima kasih para Bapak Ibu atas semua atensi, pertanyaan-pertanyaan yang juga menjernihkan pikiran saya, juga mendorong saya untuk belajar mendalami direktorium, karena memang direktorium ini tebal sekali dan butuh studi yang serius. Terima kasih, matur nuwun dan matur nuwun. Terima kasih Romo atas peneguhannya sekaligus pertanyaan refleksinya yang sangat menarik dan juga menjadi ajakan bagi kita untuk bermenung mengenai materi extension course pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, para Romo, katekis, bruder, suster, dan saudara-saudari sekalian yang sempat hadir pada ruang virtual ini.
Menutup serangkaian kegiatan kita pada sore hingga malam ini, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan akan saya tutup dengan doa penutup. Sebelumnya saya mengajak kita untuk ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tritunggal Maha Kudus, karena atas berkat penyertaan-Mu, kegiatan extension course yang kami laksanakan pada sore hingga malam hari ini berjalan dengan baik dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur karena melalui penyertaan-Mu lah kami dapat berdiskusi dengan baik dan juga memahami setiap hal yang berhubungan dengan perkembangan iman kami. Sekarang kami hendak mengakhiri kegiatan kami, berkatilah kami agar di sisa-sisa waktu yang akan kami lewati pada hari ini, segala aktivitas yang kami laksanakan mau jadi hanya dalam kehendak-Mu saja. Kami mohon agar Engkau juga memberkati kami yang dalam perjalanan pulang, sehingga kami dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah kami selalu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dari pembuheri. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu, para saudari-saudaraku, para romo dan suster, mulai hari ini dan seterusnya senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tawia Romo Edi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Sebelum menutup kita akan foto bersama dulu. Terima kasih meneguhkan Romo. Mohon di on cam Terima kasih. agar bisa direkam. Meneguhkan Romo. Terima kasih. Turun Romo. Satu, Ogo Romo. Kedua. layar 2. Mohon di on cam. Layar 3, mohon di on cam. Layar 4, mohon di on cam. Terima kasih para romo, para brother, pater, katekis, dan bapak ibu serta saudara-saudara sekalian. Sampai berjumpa di extension course. Terima kasih. Salam sehat semua. Sehat, matur nuwun. Ini minggu depan ada lagi ya? Atau Ada. Selasa. Sampai Desember. Sampai Desember. Sampai bulan Desember, Ibu. Sampai dengan bulan Desember ya. Romo bisa diundang ke Surabaya kah? Oh boleh Bu. Nanti Ya, sangat dibutuhkan Romo untuk ya nanti silakan. pembaruan katekis. Ya baik Bu. Karena Nanti saya silakan di kontak saja. katekis di KKU Kerasulan Kitab Suci dan Ya. saya juga di evangelisasi. Oh ya, Jadi boleh, Bu. Iya. Ya silakan kapan-kapan nanti kontak saja. Punya nomor HP-nya toh? Belum Romo. Nanti tanya moderator. Tanya. Ini Bu, saya diktikan aja. Iya. 0813 2877 1037. Sudah Bu ya? Ini 0813 2877 1037. betul sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu. Romo Oke. Heri. Terima kasih.